فأما من ثقلت موازينه dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya فأما من ثقلت موازينه dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya mawazinu artinya timbangan-timbangan bunyinya mawazinu artinya timbangan-timbangan. Di situ tidak ada kata kebaikan, tetapi artinya ditambahi kebaikan. Ya. Jadi di situ asalnya dan adapun orang-orang yang berat timbangan-timbangannya, tidak ada kata kebaikan. Mawazin artinya timbangan, tapi ditambahkan kata kebaikan karena berhubungan dengan makna atau tafsirnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang memuaskan. Berarti yang dimaksud berat timbangan di sini adalah berat timbangan yang kebaikan. Ya, maka di situ pada arti ditambah dengan timbangan kebaikannya. Kalau asal bahasanya di situ tidak ada kata kebaikan, hanya timbangan. Ya. Adapun tambahan arti atau kata kebaikan itu berhubungan dengan tafsir atau ayat sesudahnya yang menerangkan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Berarti berat di sini adalah berat timbangan kebaikan. Kemudian kita baca dengan metode Nurul Bayan. Fa'a mim hafuhunna musyaddad bil fathi fa'amma alif mad tabi'i harakatan fa'amma ma nun sakinah mukhfa inda sa'il maftuha bigunnah harakatain man saku la sakula ta sakinah sakulat fa amma man sakulat mawa alif mad tabi'i harakatan mawazi ya mad tabi'i harakatan mawazinu ha sakinah indal waqfi mawazinu fa amma man thaqulat mawazinu Kemudian kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man thaqulat mawazinu. Adapun barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa huru-hara ataupun kekacauan keadaan yang sangat mengerikan pada hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada hari kiamat tersebut manusia akan terbagi menjadi dua golongan.
Golongan yang pertama, fa'amma man thaqulat mawazinu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Ini golongan yang pertama. Orang yang berat timbangan kebaikannya. Yang mana nanti diterangkan pada ayat yang ke-7, fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia akan berada pada kehidupan yang menyenangkan, pada kehidupan yang memuaskan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat kenikmatan yang tidak pernah atau belum pernah ada di dunia. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan yang sama sekali belum pernah terlintas dalam hati manusia. Artinya kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Puncak kenikmatan ada di surga Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang tertinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beramal ikhlas biasanya disebut dengan orang yang mencari wajah Allah. Orang yang mencari wajah Allah, karena melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga. Ini tafsir ringkas dari ayat yang ke-6. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Fa'amma al-fa'u harfu istinafin amma harfu syartin wa tafsilin mabniyun 'ala as-sukuni. Fa'amma huruf fa, ada dua kata di sini, fa dan amma. Huruf fa adalah huruf istinaf, huruf yang menandakan kalimat baru. Kemudian amma disebut dengan huruf syarat dan penjelas, tafsil. Tafsil dengan tafsir sama, penjelas. Huruf syarat dan penjelas. Ya, orang Arab kalau mereka ingin menjelaskan sesuatu, mereka menggunakan kata amma. Demikian pula orang yang ceramah, ya, dia setelah memuji Allah, membaca syahadat, sholawat, kemudian dia mengucapkan amma ba'du. Artinya adapun sesudahnya. Maksudnya sesudah tadi membaca syahadat, sholawat, ya, baru kemudian menyampaikan isi dari ceramahnya. Amma ba'du. Adapun sesudah itu atau sesudahnya. Amma adalah huruf syarat dan penjelas. Berikutnya man ismun mausulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Man merupakan isim mausul. Kalau dulu pernah kita membaca ma, kali ini man. Kalau ma itu untuk benda, kalau man untuk orang. Ya. Kalau ma apa-apa yang, kalau man siapa yang. Ya. Sama-sama isim mausul. Tapi kalau ma itu untuk benda, sedangkan man untuk orang. Kemudian mabni hukumnya mabni dengan sukun, menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Mubtadanya man. Thaqulat fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi at-ta'u lit-ta'nifi la mahalla laha min al-i'rabi. Thaqulat merupakan fi'il madhi, thaqulat mabni dengan fathah. Adapun huruf ta yang ada di akhir disebut dengan ta ta'nits. Ta ta'nits artinya tak perempuan. Dan ini juga banyak dalam Al-Qur'an. Tambahan ta sukun setelah fi'il mudhari itu namanya ta ta'nits atau ta perempuan, ta muannats. Tidak memiliki hukum dalam i'rab. Mawazinu mawa wa panjang, zi panjang. Biasanya sering keliru dibaca pendek.
Sering dibaca fa amma man thaqulat mawazinu. Zinya tidak dipanjangkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, seperti itu. Ini termasuk kesalahan. Yang betul adalah dibaca dengan panjang, mawazinu. Kalau satu timbangan namanya mizanun. Kalau banyak timbangan mawazinu, panjang. Kita lanjutkan fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilayhi wal jumlatul fi'liyatu silatul mawsuli la mahalla laha minal i'rabi. Mawazinuhu dari ada dua kata, mawazinu dan hu. Mawazinu adalah fa'il, pelaku. Kalau dalam bahasa Arab pelaku itu tidak mesti orang. Termasuk di sini pelakunya adalah timbangan. Apa yang dilakukan timbangannya berat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berat bukan kata kerja, tapi dalam bahasa Arab berat itu termasuk juga kata kerja. Sakula berat. Mawazinu adalah fa'il, marfu hukumnya tanda rafa'nya yaitu dhamma, dan dia juga berkedudukan sebagai mudhaf sehingga tidak boleh ditanwin. Sedangkan hu atau ha adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan dhamma, menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Kalimat fi'liyah wal jumlatu fi'liyah, kalimat fi'liyah thaqulat mawazinu adalah silatul mausul, sebagai silah mausul atau penghubung dari isim mausul. La mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Saudara-saudari kami hormati rahimani wa rahmatullah, sedikit tambahan mengenai materi antikri yang mungkin sudah sering kita sampaikan. Itu terinspirasi dari pengajian kami ketika kecil ya. Dulu waktu kami masih kecil, masih SD atau SMP kelas 1 di desa kami, kelurahan Ngesrep. Sekarang sudah jarang. Dulu dari mulai anak kecil sampai bapak ibu, kakek nenek semuanya pasti belajar ini. Pesolatan, zikir, doa-doa, salat-salat. Biasanya pada maghrib. Nanti anak-anak hari apa, ibu-ibu hari apa. Tapi dulu masih menggunakan bahasa Jawa. Dulu di sini juga kita pertama kali belajarnya pakai bahasa Jawa. Nggih, kula nyuwun rasa nggih Pak niki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kula nyuwun rasa dumateng Allah saking godhaanipun setan ingkang dipun laknati. Dulu materi ini dilombakan untuk anak-anak, untuk anak-anak dilombakan setiap tahun, pasti ada di balai desa di SMP Islam Tanjung Sari. Itu pasti ada lomba ini, pesolatan, zikir, doa-doa dan sholat-sholat. Nanti ada khusus lomba pesolatan, khusus lomba sholat-sholat dan sebagainya. Kemudian nanti semua materi dijadikan satu untuk lomba cerdas cermat, ada sendiri semua materi. Itu setiap tahun ada. Dulu waktu kecil kami juga ikut terus, dan alhamdulillah sering juara terus. Bahkan dulu itu pernah kami disuruh mewakili banyak lomba dalam satu kesempatan. Jadi dulu seperti itu ya. Dan sekarang kita juga ingin melestarikan hal tersebut ya, dalam bentuk yang lain. Ada perubahan, kita ubah ke dalam bahasa Indonesia karena sebagian kita sendiri juga tidak memahami maksudnya dalam bahasa Jawa.